Shalom, selamat pagi, Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan ya, kita bersyukur sekali tahun ke-78 kita memperingati Tuhan mengaruniakan kemerdekaan bagi negeri kita. Memang masih banyak PR yang harus dibenahi, tetapi gerbangnya itu satu ya. Negeri ini mengenal Tuhan, baru segalanya menjadi lebih baik. Tanpa itu ya seperti kapal berlayar, kita tempel sono, tempel sini, tetapi tetap bocor. Satu jalan saja yang membuat negeri ini benar-benar mengalami kemerdekaan ketika negeri ini menerima Kristus. Oleh karena itu, kita tetap berdoa membela negeri dan bangsa ini. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman yang berjudul hikmat. Ya, kata hikmat ini, kalau saya buka-buka itu banyak sekali dituliskan dalam Alkitab, ya, di Pengkhotbah, terutama di Amsal, Mazmur, Ayub, dan lain sebagainya. Bahkan di Perjanjian Baru, itu menuliskan tentang hikmat. Nah, dari hal ini kita tahu bahwa ternyata hikmat itu penting atau sangat penting dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya. Amsal 8 ayat 11 itu menyampaikan pentingnya hikmat gitu ya, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ya, artinya dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, pada akhirnya firman ini mengatakan kita tidak pernah bisa terlepas dari hikmat. Ya. Mengapa? Ya, kita berada di dunia ini yang menggunakan segala cara untuk memperoleh keinginannya, sehingga kita bisa terjebak di dalamnya. Kita seringkali mendengar di mass media, ya, melihat kesaksian bagaimana orang tertipu dengan iming-iming orang, dengan memasukkan uang, setiap bulan dapat 1/10, bahkan 1/15 nilainya, dan berakhir ditipu, tetapi ternyata tidak berhenti sekali ya, terus saja berulang dalam hidup ini. Orang melakukan kejahatan dan semakin hari semakin jahat. Orang melakukan sesuatu yang seolah-olah baik, tapi nyatanya menjebak seseorang itu untuk menerima satu hukuman dan lain sebagainya. Atau kita juga melihat atau sebagian besar orang mencari jalan pintas dalam kehidupannya. Orang tidak sabar dengan proses. Orang ingin memperoleh sesuatu secara instan. Kan seringkali kita juga ikut-ikutan seperti itu. Kemudian dalam praktek kehidupan ini kita banyak bergaul dengan orang berbagai latar belakang, dengan berbagai motivasi, sehingga kita sungguh perlu menjaga hidup ini untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran. Nah, sekarang yang disebut dengan hikmat itu apa? Ya, memang tidak ada definisi persis gitu di Alkitab, tetapi saya berusaha untuk mendefinisikan sendiri ya, bahwa hikmat itu adalah kemampuan untuk merespon atau bertindak atau mengambil keputusan atau memecahkan persoalan yang sesuai dengan cara atau kehendaknya Tuhan. Kita tentu dibekali dengan cara berpikir, kemampuan analisis, dengan sekolah ya.
di mana sekolah itu menghasilkan pengetahuan, tetapi ternyata hikmat itu berbeda dengan pengetahuan. Secara pengetahuan kita bisa memutuskan hal-hal apa yang harus kita putuskan. Tapi pertimbangannya tentu dengan untung dan rugi. Ya. Berjalan dengan emosi kita. Nah, itu tentu bukan hikmat. Nah, apakah gunanya hikmat itu bagi orang percaya? Di Mazmur 37 ayat 30, saya membuat satu kesimpulan bahwa orang berhikmat hidupnya semakin dikokohkan dalam kebenaran. Kemudian di Mazmur 107 ayat 43, Amsal 3:13, orang yang berhikmat hidupnya menjadi tenang dan berbahagia karena selalu dapat bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan. Ya. Jadi artinya barangkali kita menghadapi satu situasi yang tidak menyenangkan kita, tetapi cara berpikir kita, cara pertimbangan kita bisa melihat jauh lebih holistik, sehingga tetap ada ucapan syukur. Orang yang kekurangan hikmat barangkali menilai rasa syukurnya itu hanya dengan satu hal, dua hal yang menjadi keinginannya saat itu. Tetapi kita yang punya hikmat bisa melihat segala sesuatu, sekalipun ada satu dua hal yang tidak menyenangkan kita, kita tetap bisa bersyukur. Orang yang berhikmat akan terjaga hidupnya. Ya. Amsal 4 ayat 6, Amsal 10 ayat 13, dan lain sebagainya. Ya, yang menceritakan tentang mengapa hikmat itu sungguh penting dalam kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi hikmat berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan mengacu pada kemampuan nalar kita yang didasarkan pada analisa kebenaran umum. Jadi kebenarannya bukan kebenaran Tuhan, tapi kebenaran umum sebagai respon atas sikap orang lain, atau karena hukum alam, atau karena pertimbangan untung rugi dan lain sebagainya. Pengetahuan itu bisa diperoleh dari pendidikan formal, ya, membaca literatur, ya, literatur rohani, sekuler, bisnis, dan lain sebagainya, sumber informasi lainnya. Tetapi hikmat hanya diperoleh dengan satu cara. Bagaimana hikmat dapat diperoleh, ya? Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itu adalah hormat akan Tuhan. Beda sekali antara takut dan hormat. Orang takut cenderung karena kehadiran orang itu di depan kita, atau kita berada di dalam lingkar kekuasaannya, sehingga kita berperilaku, ya, seolah-olah menghormati mereka, tapi selepas dari itu kita bisa berkata yang berbeda, atau bahkan memfitnah, atau barangkali menceritakan tentang kekurangannya, kejelekannya. Tetapi takut itu tidak dibatasi oleh waktu, tempat, kondisi. Kita tetap meletakkan Tuhan pada satu otoritas, pada satu prioritas, pada satu hierarki atau tempat tertinggi. Ya, jadi itu artinya hormat akan Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman dengan hati yang menghormati Tuhan, maka kita akan selalu berkata yes, selalu berkata benar terhadap perkataan firman, ya, tanpa kita membantah, tanpa kita membandingkan dengan hikmat yang lain, dengan firman atau kebenaran yang lain, tapi kita selalu meletakkan otoritas firman sebagai satu kebenaran, di mana konsekuensinya kita
mengusahakan untuk melakukannya dengan setia. Itu artinya hormat akan Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, jadi ternyata ada di antara kita atau dalam perjalanan hidup kita, hikmat itu perlu selalu ditambahkan, ya, untuk membekali hidup kita agar sesuai dengan firman, terus berjalan dalam kebenaran. Ada hikmat yang terus ditambahkan. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi sangat rasional sekali, gitu ya. Ketika kita mendapati jemaat atau saudara kita atau bahkan orang terdekat kita, begitu susahnya untuk diajar, begitu susahnya untuk menerima kebenaran dan berkomitmen atasnya, ternyata kita bisa mendoakannya untuk meminta hikmat kepada Allah. Nah, itu luar biasanya Tuhan, ya. Seringkali kita banyak untuk meminta berkat materi sebagai ukuran segala-galanya. Ternyata firman ini mengajarkan kepada Allah kita bisa meminta hikmat. Kepada Allah kita bisa meminta pengertian yang benar tentang firman. Kita bisa memintakannya kepada saudara kita ketaatan untuk melakukan firman. Ya. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam Allah pribadi Yesus yang kita sembah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari saudaraku, kita memintakan hikmat bagi negeri dan bangsa ini, sehingga negeri ini tidak ditutup matanya untuk seolah-olah berkat materi, kesuksesan materi itu sebagai satu keberhasilan semata, tetapi negeri ini membutuhkan hikmat Tuhan. Anak-anak Tuhan membutuhkan hikmat Tuhan, sehingga hidup anak-anak Tuhan terpeliharakan dalam kebenaran, sinar yang cerah, terang benderang, ya. Itu senantiasa hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh menjadi teladan kehidupan bagi negeri dan bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.